Baik, sudah kelihatan ya materi untuk yang sesi kedua ya? Sudah, Pak. Baik, jadi Sudah, Pak. sesi kedua ini kita akan membahas tentang perhitungan koordinat titik ya. Jadi pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas konsep sistem koordinat ya. Bagaimana kita menunjukkan posisi pelabuhan internasional Batam Center terhadap Politeknik ya. Jadi itu adalah konsep sederhana bagaimana kita menentukan suatu titik pada suatu sistem koordinat. Pada sesi kedua ini tugasnya hanya ada satu ya. Jadi tugasnya satu, saya kira bisa Anda selesaikan sebelum sesi ini selesai jam 4 kalau nggak salah ya, atau jam 17 saya kurang ingat. Tapi untuk penguploadan tugasnya itu saya tutup sampai jam 5, jadi saya kira waktunya banyak. Dan yang akan saya jelaskan di sini mungkin tidak sampai satu sesi ya. Baik, terkait pengertian sistem koordinat, kita harus tahu definisi dasar tentang penentuan posisi. Jadi penentuan posisi itu adalah menentukan letak suatu tempat. Ilustrasinya seperti berikut. Jika saudara diajukan pertanyaan berikut, di manakah letak rumah Budi? Kemudian saudara menjelaskan bahwa rumah Budi terletak kurang lebih 100 meter dari perempatan jalan dan terletak di sebelah utaranya. Maka dari penjelasan ini ada dua informasi penting yang diberikan, yaitu perempatan jalan dan jarak 100 meter dari arah utara dari perempatan jalan. Nah, jadi konsep utama penentuan posisi itu adalah arah dan jarak ya. Jadi kalau ini kan ilustrasinya arahnya diketahui yaitu arah utara, kemudian jaraknya 100 meter, kemudian acuannya dari mana? Acuannya dari perempatan jalan. Itu adalah salah satu hal paling umum ya ketika kita ingin mengetahui lokasi atau menentukan posisi suatu titik. Dalam hal ini mempunyai arti apakah informasi perempatan itu, perempatan jalan mempunyai arti sebagai acuan atau dasar atau patokan untuk menyatakan letak rumah si Budi, supaya letak atau posisi rumah si Budi menjadi tertentu. Diberi keterangan tambahan yaitu mempunyai jarak 100 meter di sebelah utara perempatan jalan. Pada ilustrasi di atas, pada dasarnya kita sudah membicarakan posisi titik, yaitu rumah Budi dalam satu sistem koordinat. Yang mana, sekali lagi kita harus ada acuannya. Jadi acuannya itu kemana? Jadi dasar atau patokan posisinya dari mana? Kalau dalam kasus si Budi ini kita menggunakan perempatan jalan ya. Kemudian jaraknya 100 meter ya, 100 meter itu adalah jaraknya. Kemudian arahnya mana? Arahnya adalah sebelah utara. Jadi ada 3 parameter ya di sini adalah penentuan posisi, acuan, jarak, dan arah. Dengan demikian, untuk menyatakan posisi suatu titik dalam suatu sistem koordinat, ada 2 hal yang perlu terlebih dahulu ditetapkan, yaitu adalah titik acuan atau origin, yaitu suatu titik yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan posisi suatu titik. Seperti yang tadi kasus si Budi, maka yang digunakan sebagai titik acuan atau origin, atau dasar, atau bisa disebut sebagai patokan, itu adalah perempatan. Kemudian yang kedua adalah keterangan tambahan yang akan memastikan letak atau posisi titik yang dimaksud. Keterangan tambahan tersebut bisa dalam bentuk jarak, dinyatakan dalam satuan panjang atau metrik, dan arah dalam satuan sudut. Bisa juga dari jarak dan jarak. Atas dasar parameter yang digunakan, dikenal ada 2 sistem koordinat, yaitu sistem koordinat kutub atau polar dan sistem koordinat kartesian. Nah, mungkin ini juga sudah pernah teman-teman jumpai ya ketika pembelajaran di sekolah menengah pertama atau menengah akhir ya. Yang pertama kita akan bahas adalah terkait sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub. Jadi ada 2 istilah yang kurang lebih sama. Oke, saya approve dulu ya yang baru masuk. Oke. Pada sistem koordinat polar, oke, sekarang kita fokusnya ke polar atau kutub ya. Posisi suatu titik
dinyatakan oleh parameter arah atau sudut dan jarak. Berarti arah dan jarak ya. Arah itu berarti satuannya bisa macam-macam ya. Heksadesimal, sentesimal, kemudian astronomik ataupun radian ya. Tapi umumnya kita nantinya akan lebih banyak menggunakan sistem koordinat heksadesimal dalam satu derajat dalam satuan derajat, yang mana satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Kemudian jarak itu yang kita gunakan adalah satuan metrik. Sudut diukur terhadap arah acuan, sedangkan jarak diukur dari titik origin. Jadi sudut diukur terhadap arah acuan. Arah acuan yang umumnya nanti akan kita gunakan adalah 0 derajat arah utara atau sejajar sumbu Y. Kemudian titik originnya adalah titik pusat yang memiliki koordinat 0,0. Dalam pemetaan, arah acuan biasanya digunakan arah utara. Jadi arah acuan umumnya menggunakan arah utara. Sudut yang diukur dari arah utara tersebut yang searah jarum jam disebut dengan azimut. Jadi sudut yang orientasinya atau acuannya dari utara yang bergerak searah jarum jam itu yang disebut dengan azimut. Contohnya azimut 1 ya. Azimut 1 adalah sudut yang terbentuk, sudut horizontal yang terbentuk dari arah acuan 0 derajat utara bergerak searah jarum jam, membentuk ke arah titik 1. Itu disebut dengan azimut 1. Begitu juga untuk azimut 2 adalah azimut yang menuju ke titik 2, yang dia mengacu ke arah acuan 0 derajat arah utara bergerak searah jarum jam. Sama seperti ini. Dalam sistem koordinat polar atau kutub, ada 2 parameter yang harus diketahui, yaitu arah atau sudut ya. Dalam hal ini kita sudah menentukan arah atau sudut azimut untuk masing-masing titik. Misalnya alfa 1, alfa 2, alfa 3 ini adalah azimut ke titik 1, azimut ke titik 2, dan azimut ke 3. Kemudian jarak, kita harus menentukan jaraknya dari titik origin atau pusat dari 0,0. Jadi kita harus tahu nih jaraknya dari dari origin ke titik 1 berapa, origin ke titik 2 berapa, origin ke titik 3 berapa. Sehingga posisi titik 1, 2, dan 3 dalam koordinat polar adalah, untuk posisi koordinat titik 1, itu koordinatnya adalah azimut 1, jarak ke titik 1. Kemudian untuk koordinat titik kedua pada sistem koordinat polar adalah azimut 2, jarak origin ke 2. Posisi titik 3 itu koordinatnya adalah azimut 3 ditambah jarak dari origin ke 3. Sehingga kita bisa menjabarkan koordinat pada sistem koordinat polar atau kutub. Kemudian kalau sistem koordinat kartesian, nah, jadi ini adalah sistem koordinat kartesian ya, yang kedua ya. Pada sistem koordinat kartesian, letak suatu titik dinyatakan dengan jaraknya terhadap 2 sumbu yang saling tegak lurus melalui origin. Dengan demikian parameternya adalah jarak dan jarak. Nah ini ya yang jadi catatan ya. Kalau untuk koordinat polar atau kutub, itu parameternya adalah sudut dan jarak. Tapi kalau sistem koordinat kartesian itu menggunakan jarak dan jarak. Contohnya pada ilustrasi di sebelah kiri ya. Mungkin saya ingin bertanya pada siapa ya? Bertanya pada Willy Agung. Halo Willy Agung. Halo Willy Agung. Nggak ada ya. Yogi. Halo Yogi. Halo Pak, siapa? Oh ya. Ini ya misalnya kuis-kuis tebak-tebak berhadiah ya. Saya mau tanya nih, di mana posisi sepeda motor nih pada sistem koordinat sebelah kiri ini? Berada pada posisi di mana untuk posisi sepeda motor? Halo Willy Agung. Ya, halo Pak. Ya, posisi sepeda motor di mana ini? Kalau misalnya ada beberapa sebaran hadiah seperti ini ya, kemudian saya mau tahu di mana sih posisi sepeda motor ini, berada di lokasi mana? Bisa dijelaskan nggak menggunakan sistem koordinat kartesian?
Bentar ya, Pak. Atau mungkin ada teman-teman yang bisa mencoba menjawab. Saya Pak, kalau boleh. Oke, siapa ini? Taruh Pak. Taro ya. Oke, posisinya di mana? Sepeda motor kan Pak? Iya, betul. F4. F4 ya, atau bisa dibalik dengan 4F. Kalau kursi. Kursi mana kursi? Oh, G6 Pak. G6, betul sekali. Jadi tadi yang disampaikan oleh Taro apa Tero ya? Taro ya. Itu benar. Itu mengilustrasikan penentuan posisi pada suatu sistem koordinat kartesian, di mana sumbu X ini dinotasikan dengan angka, dan sumbu Y dinotasikan dengan huruf. Nah, sehingga ketika kita ingin menentukan posisi atau letak dari sepeda motor, kita bisa menghubungkan antara jarak origin terhadap sumbu X dan origin terhadap sumbu Y. Di sini origin terhadap sumbu X adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Kemudian terhadap sumbu Y, A, B, C, D, E, F. Sehingga koordinat dari sepeda motor ini adalah 4F. Itu juga ketika tadi saya alihkan untuk pertanyaan ke kursi, Taro juga sudah tepat dalam menjawab bahwa posisi dari posisi kursi ini adalah G6 atau 6G ya. Jadi dari sumbu X itu adalah 6 kotak dan terhadap sumbu Y itu ada G kotak ya, atau 7 kotak. Jadi ketemulah posisi dari kursi. Nah, inilah konsep dasar bagaimana kita melakukan penentuan posisi. Jadi posisi suatu titik A itu ditentukan dari jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y, yang mana itu nanti akan didapatkan perpotongan antara dua garis sumbu yang menghasilkan koordinat titik A, yaitu X, Y. Kedua sumbu biasanya disebut sumbu X dan sumbu Y pada suatu sistem koordinat kartesian. Pada gambar di atas, O, jadi O ini adalah origin, dan sumbu X dan Y saling tegak lurus. Jadi sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus melalui origin. Jarak titik A terhadap sumbu Y disebut apsis. Nah, jarak titik A terhadap sumbu Y ya, jadi ke arah ke sana atau ke sana, itu disebut sebagai apsis. Sedangkan jarak titik A terhadap sumbu X disebut ordinat. Jadi jarak titik A, tidak ada titik A ya, titik A ini terhadap sumbu X itu adalah basicnya yang di sini. Nah, itu disebut ordinat. Jadi ini apsis, ini adalah ordinat. Jadi koordinat titik A adalah dinotasikan XA, YA. X di sebelah kanan origin disebut arah positif dan di sebelah kiri negatif. Jadi ini berlaku juga untuk sistem koordinat kartesian ya, kaitannya terhadap kuadran pada survei terestis dasar ya, atau dalam ukur tanah ya. Di sini kalau dia ke arah ke kanan itu positif, ke arah atas itu adalah positif. Ke kanan X positif, ke atas adalah Y positif. Untuk Y di sebelah atas origin itu positif ya, tadi yang barusan saya jelaskan. Sebaliknya negatif kalau dia berada di sebelah bawah dari origin. Sistem koordinat kartesian pada ilmu ukur tanah, sumbu Y positif biasanya sejajar arah utara. Jadi sumbu Y positif atau arah utara grid itu adalah sejajar arah utara. Dan sumbu X positif adalah arah timur. Jadi ke sana itu Y positif itu utara, kemudian X positif di arahnya ke arah timur. Nah, kita akan mempelajari bagaimana hubungan sistem koordinat polar dan sistem koordinat kartesian. Di sini diketahui koordinat kartesian P itu adalah XP, YP, dan koordinat polar adalah azimut, DOP. Maksudnya apa? Koordinat kartesian titik P itu diperoleh dari dua sistem koordinat yang berbeda ya. Yang pertama adalah koordinat kartesian, di mana kita ingat lagi bahwa pada sistem koordinat kartesian parameter yang kita perlukan adalah jarak dengan jarak. Jarak P terhadap sumbu X dari origin,
Nah, jadi absisnya itu berapa? Ketemunya adalah XP. Dan jarak P terhadap origin pada sumbu Y. Nah, jadi jaraknya berapa dari pada sumbu Y ya, dari sumbu X ya. Dari sumbu X berapa pada sumbu Y-nya di sini? Dia disebut sebagai ordinat P. Jadi XP, YP, jaraknya ketemu, kita ketemu jarak koordinatnya XP, YP. Sedangkan kalau koordinat P berdasarkan sistem koordinat polar, maka perlu ada dua parameter, yaitu arah atau sudut dan juga jarak. Arah atau sudutnya menggunakan azimut. Jadi di sini azimut P, jadi azimut P itu adalah azimut dari 0 derajat arah utara bergerak searah jarum jam menuju ke arah P, dan parameter yang kedua yaitu jarak dari origin ke P, yaitu DOP. Sehingga untuk koordinat polar itu diperoleh adalah azimut P, jarak dari origin ke P. Hubungannya bagaimana antara dua sistem koordinat ini? Nah, ini kita kembali lagi ke konsep matematika pada ilmu pur tanah yang sudah saya jelaskan hari Selasa kemarin ya. Sehingga kemarin kenapa saya pengen rekan-rekan itu paham konsep dalam trigonometri ya, karena itu merupakan matematika yang akan kita gunakan atau terapkan pada ilmu pur tanah dalam mungkin satu semester ini, bahkan mungkin di semester berikutnya. Kita lihat sin alfa. Nah, sin alfa ya, sin alfa ini di sini. Ini harusnya azimut ya. Sin alfa, berarti ini sudut alfa. Berapa nilainya? Nah, nilainya kalau sin alfa itu aturannya bagaimana? Mungkin siapa ya? Aja biasa. Suci Dayanti. Iya, Pak. Oke, sin alfa itu aturannya apa bagi apa? Sisi depan bagi sisi miring. Oke, sisi depan bagi sisi miring. Kalau alfanya di sini, sisi depannya berarti yang mana? Sisi depannya yang ini, Pak, YP. YP. Bentar, kita fokus ke segitiga yang ini. Oh, ya, karena sisi depannya yang ini, Pak. Gimana ya nunjukinnya tuh? apa sebut aja. Sumbu Y yang tegak ini. Itu sisi depannya, Pak. Sisi depannya ini. Uh-uh. Betul, taruh? Mungkin saya tanya balik. Nah, gimana? XP, Pak. XP, betul ya, taruh ya tadi. XP ya, betul ya, taruh. Oke, Suci dilanjutkan. Jadi yang sisi depannya itu adalah XP. Oke, Suci lanjut lagi. Dibagi sisi miring ya tadi. Sisi miring yang mana? Sisi miringnya itu DOP, Pak. Nah, betul sekali. Sisi miringnya adalah DOP. Sehingga untuk memperoleh sin alfa, kalau misalkan kita mencari sin alfa, itu adalah XP dibagi DOP. Ya, jadi sisi depan dibagi sisi miring ya. Betul ya tadi Suci dan tadi sudah dibenarkan oleh Taro. Atau kalau misalkan kita ingin mencari hubungan antara koordinat polar dengan kartesian, di mana yang diketahui hanya parameter-parameter dari koordinat kartesian, maka untuk mencari XP, kita tinggal pindah ruas saja. XP kan ini ya. Sehingga DOP ini pindah ruas ke sini. DOP kali sin alfa. Sehingga XP sama dengan DOP kali sin alfa. Artinya bagaimana? Artinya kita ingin mencari koordinat kartesian suatu titik dari data-data hasil pengukuran polar. Apakah bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya kita menurunkan dari rumus dasar trigonometri, yaitu berdasarkan segitiga yang tadi kita bahas bersama di sini. Sin alfa itu sama dengan XP per DOP ya, sehingga XP diperoleh sama dengan DOP kali sin alfa. DOP-nya mana? DOP-nya adalah jarak yang terbentuk dari origin ke titik P, dan sin alfa adalah azimut yang terbentuk dari 0 derajat arah utara bergerak searah jarum jam menuju ke titik P. Sehingga absis atau nilai X dari titik P, koordinat kartesian, itu bisa diperoleh dari hasil pengukuran dari koordinat polar. Begitu juga untuk cos alfa ya. Oke, saya ini ya.
Saya ajak lagi. Mulia. Halo Mulia. Iya, Pak. Oh Mulia cowok ya? Cowok, Pak. Oh ya, maaf. Oke, Mulia. Ini Iya, kan Pak. kita mencoba menurunkan dari persamaan trigonometri ya. Sementara yang akan kita cari adalah YP. Nah, kalau YP, sebelum kita menurunkan persamaan YP, maka kita harus menerapkan pada sudut yang berpelurus ya. Kalau misalnya di sini alfa, berarti nilai alfa pada segitiga yang ini, dia alfanya akan berpindah di sini. Jadi ini adalah alfanya. Jadi kalau alfanya di sini, berarti untuk menghitung persamaan cos, itu apa bagi apa, Mulia? Persamaan kosinus. Kalau nilai alfanya adalah di sini, di titik B. Apa bagi apa, Mulia? Baru kemarin ya. YP bagi DOP, Pak. Apa? Depan, samping, miring? YP bagi DOP. Iya. Depan sama Apa miring, itu? Pak. Apa? Depan sama miring. Depan sama miring? Sama dong kayak sinus. Hah? Sinus kan depan bagi miring juga. Oke, saya balik ke Suci. Suci bisa dibenarkan tadi yang jawaban dari Mulia, Suci? Oh, itu rumus cos-nya, Pak ya? Ya, rumus cosnya bagaimana? Itu depan sisi samping dibagi sisi miring. Betul sekali. Jadi Suci sudah menjelaskan dengan benar bahwa untuk menghitung kosinus adalah sisi samping bagi sisi miring. Di mana sisi sampingnya itu adalah YP dan sisi miringnya adalah DOP. Sehingga ketika kita ingin mencari ordinat dari titik P atau YP, maka kita tinggal pindah ruas saja. DOP dikalikan cos alfa. Sehingga untuk mendapatkan YP atau ordinat P sama dengan DOP, yaitu jarak dari origin ke P dikali cos alfa, cos azimut ke titik P ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah tan alfa. Oke. Saya kembali lagi ke Mulia. Mulia, kenapa tan alfa ini dia merupakan pembagian antara XP per YP? Halo Mulia. Kurang paham, Pak. Loh, orang tahu ini. Oke, Suci mungkin bisa dibantu dijelaskan kenapa tan alfa. Saya aja, Pak. Oke, siapa ini? Yogi. Oke. Silakan Yogi. Ya, karena tanah bencaritan itu, Pak, dari tan desa, depan samping. Oke, betul sekali. Wah, singkatannya ini ya. Depan samping, depannya berarti depannya apa? XP. Nah, XP ya. Kemudian sampingnya YP. YP ya. Jadi YP-nya itu meskipun di sini tertulis di bagian sini, tapi YP nilai ini itu kalau kita tarik garis lurus di sini, ini juga nilai YP. Jadi XP dibagi YP. Ketemunya adalah tan alfa semuanya XP per YP. Jadi kalau misalnya nanti kita, kalau yang untuk yang dua baris pertama ini, kita akan mencari koordinat kartesian dari hasil pengukuran polar ya. Kemudian kita ingin balik. Kita ingin mencari koordinat polar dari hasil pengukuran dari di sistem koordinat kartesian, di mana sudah diketahui XP, YP. Yang ingin kita tahu kan azimutnya ya, sehingga kita perlu menurunkan dari persamaan tangan ya. Jadi tan alfa itu sama dengan XP per YP. Sehingga kalau ingin mencari azimut di sini, maka kita menggunakan arkes tan kali XP per YP. Jadi arkes tangannya.
Jadi ketemulah azimutnya. Kemudian untuk mencari DOP ini menggunakan diturunkan dari persamaan Pitagoras ya. Jadi kemarin saya sempat singgung menurunkan dari persamaan Pitagoras. Nah, jadi Pitagoras dari mana? Kan XP sudah diketahui, YP kan sudah diketahui ya. Ya udah. DOP atau jarak miringnya itu bisa kita peroleh, sisi miringnya bisa kita peroleh dari akar dari XP kuadrat ditambah YP kuadrat ketemu dengan DOP. Sehingga dari sini koordinat kartesian ketemu ya XP, YP, koordinat polar ketemu dari azimut dan jaraknya. Oke, jadi ini adalah tugas yang harus rekan-rekan kerjakan. Ada 3 soal yang harus diselesaikan jam 5. Sebenarnya simpel sih. Sama tulisnya tulis tangan ya. Oke, saya akan memberikan nilai plus 10 jika ada yang mau mencoba menjelaskan bagaimana prosedur untuk melakukan perhitungan yang nomor 1. Yang mau coba, Pak? Oke, siapa nih? Taruh, Pak. Oke, taruh. Silakan taruh. Oke, sabar ya, Pak. Bisa komentar, Pak. Oke. Nggak perlu saya mundurkan ya slide-nya ya, taruh ya. Ya, Pak, nggak usah, Pak. Saya tinggal cek di sebelah. Oke, silakan. Nggak usah langsung dihitung ya, persamaannya saja. Y,30X ya, Pak? Ya. 6x derajat, 30 meter. Ya. Di mana x ini adalah 1 digit NIM terakhir Anda. Nah, ini terakhir saya 6, berarti 66,30. Gimana, taruh? 26X,30 ya, Pak? Apakah salah? Salah. Gimana? 60. 66X,30Y. Masih belum tepat. Ada yang mau coba yang lain? Coba menjawab. Berarti yang akan kita cari apa ini? Yang soal nomor 1 nih. Koordinat. Dan Siapa YP, ini? Pak. Siapa ini yang barusan ngomong? Saya, Pak. Oke, Maulana. Apa yang akan dicari, Maulana? Titik X dan titik Y-nya, Pak. Nah, oke, titik X atau titik Y-nya. Titik X, A, dan Y-A. Gimana, Maulana, kalau mau coba menjawab? Kalau mau cari titik X-nya itu nanti XA ya? 30. Iya, Pak. Mm-mm. 30 Mm-mm. baru Betul. itu sin 61. Betul. Kemudian Lalu untuk titik Y-nya itu betul. 30 cos 61. Oke, betul Udah, Pak. sekali. Pak Maulana ya. Jadi betul apa yang tadi disampaikan Maulana, bagaimana kita menyelesaikan soal nomor 1. Oke, terima kasih Taro dan Maulana ya. Jadi ini nanti ada 3 soal, nanti langsung saja dihitung. Dan sekarang kan rekan-rekan sudah menggunakan kalkulator saintifik ya, jadi langsung saja Anda melakukan perhitungannya menggunakan kalkulator saintifik.
Oke. Sekian dari sesi kedua praktikum hari ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak ada, Pak. Cukup jelas ya? Jadi ada 3 soal yang harus rekan-rekan kerjakan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan sampai akhir sesi ya. Dari akhir sesinya saya kurang tahu apakah jam 16.10 atau jam 17. Seperti yang sesi yang pertama, bagi yang tercepat ngerjain, saya akan memberikan additional point 10 ya untuk nilai tugas praktikum 1 ini. Oke, saya kira cukup ya, rekan-rekan ya. Kalau misalnya ada yang kebingungan atau yang ingin ditanyakan, silakan Anda bisa kontak saya via WA ya, atau japri saja ke saya, nggak masalah. Insya Allah saya akan fast respon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, sebelum saya tutup ya, yang nggak masuk siapa? Mungkin Fauzan Arman bisa melis siapa saja yang nggak masuk, biar saya catat. Fauzan masuk nggak? Ada, Pak. Oke, siapa aja nggak masuk? Apa nggak? Kayaknya 2 orang sih, Pak. Kayaknya nggak masuk, Pak. 2 orang ya, siapa aja? Nggak tahu ya, nah, mungkin saya absen ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.